Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang dahsyatnya Perang Ain Jalut. Kemenangan kaum muslimin dalam Perang Ain Jalut mengingatkan kembali kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Jika dua perang tersebut kaum muslimin kalah, belum tentu Islam bisa tersebar sampai ke Indonesia. Jika pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz kalah, berbagai kemungkinan terburuk bisa saja terjadi. Bulan sabit akan digantikan oleh simbol salib dan kota suci Mekah dan Madinah akan kembali ke zaman jahiliyah. Seandainya Mamluk kalah, Kairo akan mengalami nasib yang sama seperti Baghdad. Salib akan menggantikan bulan sabit dan dukun Mongol akan menguasai tempat-tempat suci Mekah dan Madinah, ujar Profesor Dr. Nazir Ahmed dalam The Battle of Ain Jalut. Perang yang berjarak hampir 600 tahun lamanya membuktikan bahwa keimanan yang kuat mengantarkan umat Islam pada kemenangan. Pada Perang Ain Jalut, pasukan kaum muslimin harus berhadapan dengan pasukan Mongol yang berhasil membumi hanguskan peradaban Islam di kota Baghdad. Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan dan Kitbuka Noyan atau Ketbuka sedang berada di bawah euforia kemenangan setelah berhasil menguasai sebagian besar Asia. Situasi tersebut bukan hal yang mudah bagi kaum muslimin. Mereka seperti sedang berhadapan dengan ancaman kepunahan sebagaimana nasib Daulah Abbasiyah di Baghdad. Sejak Perang Badar, dunia Islam berdiri berhadapan dengan kepunahan seperti yang terjadi pada Perang Ain Jalut. Sama seperti Nabi menang di Badar 600 tahun sebelumnya, Mamluk menang atas pasukan gabungan Mongol, tentara salib dan Armenia, ungkap Profesor Dr. Nazir Ahmed. Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz, pemimpin pasukan kaum muslimin dalam Perang Ain Jalut Palestina. Perang melawan pasukan gabungan Mongol dan Kristen Nestorian tersebut masuk dalam jajaran perang paling menentukan. Pasukan kaum muslimin berhasil menumbangkan pasukan Mongol yang dikenal sadis dan bengis. Mereka berhasil mematahkan mitos tentara Mongol pasukan tak terkalahkan. Sejarawan Indonesia Alwi Alatas dalam artikelnya berjudul Ramadan di Ain Jalut, Perang Ain Jalut merupakan perang menentukan. Suatu peperangan dianggap penting jika ia bisa menjadi suatu titik balik atau turning point dalam sejarah dan peradaban. Perang Ain Jalut sangat menentukan karena ia merupakan perang pertama di mana pihak Mongol berhasil dikalahkan dan dihentikan laju penaklukannya sejak kemunculan Genghis Khan, ungkap Alwi dilansir dari Hidayatullah. Bangsa Mongol terhadap kaum muslimin di Mesir terdapat dalam kutipan surat mereka kepada Sultan Mamluk. Sejarawan David W. Sahan dalam artikelnya tahun 2007 yang berjudul Historis Hing Ain Jalut menyebut bahwa surat dari Hulagu Khan itu berisi ancaman. Berikut ini kutipan surat yang ditunjukkan oleh Hulagu Khan kepada Sultan Saifuddin Qutuz. Dari raja segala raja dari timur dan barat, Khan Agung untuk Qutuz si Mamluk yang melarikan diri untuk menghindari pedang kita. Anda harus memikirkan apa yang terjadi pada negara lain dan tunduk pada kami. Anda telah mendengar bagaimana kami telah menaklukkan kerajaan yang luas dan telah memurnikan bumi dari gangguan yang menodainya. Kami telah menaklukkan wilayah yang luas, membantai semua orang. Anda tidak bisa lepas dan dari teror tentara kami. Di mana Anda bisa melarikan diri? Jalan apa yang akan Anda gunakan untuk melarikan diri dari kami? Kuda-kuda kami gesit, anak panah kami tajam, pedang kami seperti halilintar, hati kami sekeras gunung. Tentara kami sebanyak pasir, benteng tidak akan menahan kita atau senjata menghentikan kita. Doa-doa Anda kepada Tuhan tidak akan berguna bagi kami.
Kami tidak tersentuh oleh air mata atau tersentuh oleh ratapan. Hanya mereka yang memohon perlindungan kita yang akan selamat. Percepatlah balasanmu sebelum api perang menyala. Lawan dan Anda akan menderita malapetaka yang paling mengerikan. Kami akan menghancurkan masjid-masjid Anda dan mengungkapkan kelemahan Tuhan Anda. Dan kemudian kami akan membunuh anak-anak Anda dan orang tua Anda bersama-sama. Saat ini Anda adalah satu-satunya musuh yang harus kami lawan. David menjelaskan, Sultan Qutuz segera mengambil kebijakan untuk menyusun strategi perang melawan pasukan Mongol. Ia sama sekali tak gentar dengan ancaman yang diberikan oleh Hulagu Khan. Sejumlah langkah-langkah politik ia lakukan untuk menghadapi perang melawan pasukan Mongol. Pertama-tama, bermusyawarah dengan para petinggi, kerajaan, dan ulama untuk mengambil alih pimpinan negara, mengingat sang raja yang masih sangat belia dan belum cukup umur. Mengamati karakter lemah Sultan Nur ad-Din Ali yang berusia 15 tahun, Qutuz telah menggulingkan 4 bulan sebelumnya. Dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Qutuz memerintahkan pengawalnya untuk mengeksekusi utusan, dan jenderalnya dia perintahkan untuk bersiap mempertahankan kota, ujar David. David menuturkan bahwa sejak 26 Juli 1260, pasukan tentara Mamluk telah siap untuk berperang. Mereka menghancurkan pasukan Mongol yang tengah berpatroli di dekat Gaza. Peperangan berlanjut hingga tanggal 3 September 1260 atau 25 Ramadan 658 Hijriah. Pasukan Mamluk berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Qutuz memimpin serangan balasan yang menyapu mundur pasukan Mongol. Dalam beberapa hari, Qutuz yang menang kembali ke Damaskus dengan penuh kemenangan dan Mamluk bergerak untuk membebaskan Aleppo dan kota-kota besar lainnya di Suriah, ujar David. David juga menjelaskan mengapa peperangan di Ain Jalut masuk dalam pertempuran paling menentukan dalam sejarah peradaban dunia. Pertempuran tersebut penentu bagi masa depan Islam dan sejarah Barat. Eropa akan dikelilingi Mongol dari Polandia ke Spanyol. Dalam keadaan seperti itu, apakah Renaissance Eropa akan terjadi? Fondasinya pasti akan jauh lebih lemah. Dunia saat ini mungkin merupakan tempat yang sangat berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.